Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi dan juga peneliti abal-abal gerombolan pembenci Pak Jokowi yakni Roy Suryo mulai terlihat panik ketika berhadapan dengan Bung Andi Azwan di TV. Apalagi ketika Andi Azwan mengungkit dan memperlihatkan foto dirinya duduk makan bersama Dumatno. Dan Roy Suryo tidak mau membahas itu, teman-teman. Dia mengalihkan pembicaraan ke sana kemari sambil menyerang Andi Azwan kalau yang ditampilkan di iNews Rakyat Bersuara itu ijazah palsu dan lain sebagainya. Dan lagi nih ya, Bung Andi Azwan memperlihatkan lintasan merah cap yang ada di atas foto Pak Jokowi. Ini membuat Roy Suryo nyaris pingsan, teman-teman. Karena selama ini klaim mereka itu kan foto di ijazah itu adalah foto Dumatno dan tidak ada lintasan merahnya. Nah, ini yang membuat dia makin kejang-kejang, teman-teman. Selain itu, kita akan melihat pidato kenegaraan Mas Wapres Gibran di konferensi tingkat tinggi G20 Afrika Selatan yang menjadi perhatian dunia, yang membuat Tifa makin shock, yang membuat Anies Baswedan makin pusing, yang membuat Mas Ahaye mungkin agak sedikit panik. Dan kira-kira apa alasan Pak Prabowo mengutus Mas Wapres Gibran untuk menghadiri KTT G20 ini? Apakah ada misi terselubung di balik ini semua, teman-teman? Nanti kita bahas dan simak semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Orang sakit tuh, orang sakit jiwa kok diikutin gimana sih? Roy Suryo tuh sakit jiwa, perlu diperiksa itu. Roy Suryo, respon Tifa, sakit jiwa semua tuh bos, gue duga bos. Kalau lo ikutin lo sakit semua bos, satu negara. Tapi kan banyak melihat itu malah dia dianggap pahlawan untuk bekerja. Pahlawan dari mana bos? Pahlawan disuruh ke Papua aja takut bos, kencing. Pahlawan dari mana? Gue lebih setuju tentara-tentara yang mati-matian belain perbatasan Papua jadi pahlawan daripada ikan betok sama ikan asin. Roy Suryo karena lu bentar lagi mau ditangkep. Dan gue udah dapat bocoran Roy Suryo bakal ditangkap sebelum tahun baru. Makanya Roy Suryo jangan bangga dulu sekarang nih, puas-puasin deh ketemu bini. Puas-puasin deh tuh sama kucing lu rayu-rayu kucing lu yang 10 biji itu lu kasih makan. Berbuat baiklah kepada masyarakat karena ancaman hukumannya lu paling berat Roy Suryo dibanding Rismon sama Dr. Tifa. Roy Suryo itu 12 tahun. Informasi bocorannya itu dapat dari mana? Gua jamin Roy Suryo ditahan sebelum Desember. Wow. Sebelum tahun baru, sorry. Informasinya ada. Gua jamin 1000%. Lu gak usah nanya informasinya. Gua dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui keyakinan gue, capek lu. Gua jamin 1000% ijazah Jokowi asli. Gua yang jamin. Siapa yang mau datang? Profesor mana? Hah, datang sini. Gua yang jamin. Dengan analisa. Iya, 1000%. Udah gua nggak pakai analisa, gua pakai wirid, zikir. Lihat rekamannya, saya bahkan ketawa aja dia menerangkan. Orang nggak menerangkan apa aja kan. Oke. Iya, Bang Azwan. itu. Ya, Bang Azwan dulu Terus deh. yang pertama Satu-satu yang biar nggak bingung, Saya juga nggak bingung. Bang Azwan dulu, Bang Nggak Azwan. membuktikan apa-apa. Itu ijazah itu nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Oke, Bang Azwan silakan. Satu-satu, Mas Roy. Tidak ada lintasannya. Nanti yang dibilang lintasan itu karena kan hitam ketemu merah. Nah ini bisa kelihatan nggak Bi? Oke, warna merah itu ya. Ada coy. Kelihatan kan? Warna Ini merah di sudah atas perbu- hitam. Oke. Nggak ada itu. Nggak ada itu, Salah itu. kencing kalau nanti di penjara, Roy. Pak Maka Budi Utomo itu saya panggil dia tuh Budi. WA saya, yuk kita makan siang yuk Mas Andi. Ayo saya bilang. Setelah saya tanyakan, Oke, sebentar Bang Roy. Oke. saya tanyakan apakah Mas Budi foto yang di ijazahnya Pak Jokowi itu menurut anaknya Mas Budi itu adalah fotonya Mas Budi. Wah dia kaget. Itu bohong, itu fitnah, itu orang Oke. besar itu ya. Baik. Karena anaknya Mas Budi itu perempuan anggota DPRD Surakarta gitu loh. Yang ditampilkan itu oleh si Rustam itu adalah fotonya anaknya Mas Dumatno. Ketawa ngakak, saya terus terang aja saya bilang ini orang kok kalau mau jadi
Ini ya pintar-pintar dikit lah. Baik. Pinter dikit, Roy. Kalau mau Oke, bohong Bang itu Andi. pinter-pinter Saya dikit. langsung ke Bang Roy Suryo. Kalau nggak salah Bang Roy Suryo yang bilang Dulatmo itu fotonya. Ya Bang, gimana Bang? Silakan Bang. Ini Oh. kita nanti bicara Dumarnonya Nggak mau dibahas sama dia. saja. Baik. Ya, gitu. Nggak mau Kita dibahas bahas sama sekarang dia. soal file yang diklaim bahwa itu hasil scan. Nggak mau Saya bisa dibahas sama pastikan Dumarno. 99% Wow, ada apa, itu Roy? palsu. Ya, kalau itu hasil scan. Itu bukan scan yang baru. Itu adalah scan yang sama dengan yang sudah diupload oleh Dian Sandi Panik pada kah, tanggal Roy 1 April. Suryo? Hanya dikoreksi. Jelas 99% ini ijazah Dian Sandi, hanya dikoreksi cacat paralaksnya, kemudian nanti akan saya bandingkan dengan analisis histogramnya. Dan jelas betul tadi saya tanya, Dumatno gimana Dumatno? Nggak usah berteori panjang, nggak usah. Anda bangun VGGNet. Ya janganlah Bang Andi, Anda serahkan aja pada yang ngerti. Gua jawabnya, cuma visual geometry group itu dari Oxford. Lah, ya tadi karena saya sudah bilang. Saya tadi Gua nggak mau ya, artinya begini. Iya, makanya kalau Oke. Lo masalah ya, pertanyaan. Baik. Kalau mau tanya, PGG itu dari mana? Iya, yang palsu. Ya, Apa ya, yang dinilai? jadi Google itu. Wah, kayak gitu aja ditanya. Siap. Bang Roy, Bang Andi. Bang Roy, kita tahan. Bang Andi, sebentar. Yes. Udah jawab sama lu. Oke. Lu masih nanya gua gitu. Oke, baik. Kita uji ya nanti. Tapi yang jelas, saya tegaskan sekali lagi di iNews malam ini bahwa scan yang diberi dan dibilangin Bang Andi selama ini adalah itu scan asli palsu. Itu bukan Oke, asli. baik. Dumatno gimana, Bang Roy. Dumatno? Ada watermarknya, ada embossnya. Baik. Dumatno dulu. Koreksi dari punyanya Dian Sandi. Nanti akan saya Oke, siap. analisis histogramnya. Bang Andi, terakhir ya. Anda yakin bahwa yang Anda punya itu sama dengan Dian Sandi? Coba lihat. Bela lagi nih gambar apa? Gak usah gambar yang lain. Bang Roy nanti dulu. Biarin Bang Andi. Panik dia kan ngeliat foto Dumatno, panik dia kan. Panik kau Roy. Yes. Masuk penjara kau sana. Tunggu dulu. Karena itu Sebentar, Bang Roy. Masalahnya adalah mengatakan bahwa fotonya Jokowi itu ada di Iya mana. nanti itu kita bahas. Sekarang ijazahnya yang katanya scan itu asli itu enggak itu. Itu enggak asli itu. Itu Oke, ijazahnya oke. dihapus nanti. Bisa ngomong itu terserah. Kalau gue bilang asli, lu ngomong gak bilang asli, memang itu Baik. Kerjaan Roy Suryo. Itu Bang kerjaan Roy Andi, Suryo bilang palsu ya Bang kan. Roy. Yes. Oke. Bang Andi, Bang Roy. Baik, waktunya habis. Nanti kita ketemu lagi loh. Indonesia believes that global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. Your Excellency, President Ramaphosa, Excellencies, leaders of G20 countries, let me begin by conveying warm greetings from President Prabowo to President Ramaphosa. Also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. We commend South Africa's leadership in steering the G20 through a challenging year. This is a historic G20 summit, the first being held on African soil. This milestone marks a profound shift where the global South is no longer a bystander. Bentar teman-teman, bentar. Dari pidato Mas Wapres Gibran yang kemarin di Indonesian CEO itu, sampai dengan pidato Mas Wapres Gibran di KTT 20 ini, kalian tahu nggak gerombolan pembenci ternak onta, ternak banteng, dan buzzer-buzzer lainnya itu bilang apa? Dia bilang, suara Mas Wapres Gibran itu AI, bukan suara Mas Wapres Gibran. Karena mereka mengatakan kalau dalam negeri diwawancarai pelangak-pelongo, tapi kok di luar negeri suaranya begitu. Waduh, gue kasih tahu ya. Orang itu, pemimpin itu tidak perlu menjelaskan kemampuannya yang luar biasa kepada para pembencinya. Karena mereka tidak akan percaya sama sekali. Nah, itu yang penting. Kita harus membuktikan diri di mata dunia, bukan di mata krocok-krocok ternak-ternak ini. Makanya pakai otak dikit. Suara AI dibilang sama dia, ya kan? Aduh, konyol. Kalian udah kehabisan bahan apa gimana? Hah? Nggak bisa lagi kalian menyerang Mas Wapres Gibran dengan luar biasanya fasihnya berbahasa Inggris, ha? Mikir dong. Are the co-driver of Global South. Excellencies, Indonesia believes that global growth
must not only be strong, but also fair and inclusive to uplift each and every nation. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further to close gaps and to pursue adaptation, mitigation, and transition that is just and fair. The world needs financing that is more accessible, predictable, and equal, especially for developing nations, through debt relief, innovative financing, blended finance, and green transition mechanism. Indonesia allocates more than half of our national climate budget, around $2.5 billion annually, to support green MSMEs, agricultural insurance, and climate resilient infrastructure. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national CRIS digital payment system demonstrates how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Indonesia believes that every country is entitled to chart its own development path because there is no single model that fits all. There is no such thing called the best method. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency. Thank you. Wow, keren banget Mas Wapres Gibran. Ada gestur-gesturnya loh. Waduh. Wapres kebanggaan kita semua nih teman-teman. Wah. Pak Jokowi ini sering dikritik di dalam negeri, tapi diapresiasi di luar negeri. Kalau Mas Faldo juga melihat yang sama, ini bukan sekedar jaga pamor saja? Sebenarnya kalau saya melihat yang dikritik kepada Pak Jokowi itu justru di bagian terkuatnya, Mbak. Di bagian terkuatnya sebagai orang yang memang tumbuh sebagai petarung politik 5 kali pemilu, win strike 100%, dan beliau memang menjadikan politik ini adalah upaya yang beliau yakini untuk mempercepat pembangunan Republik ini, bahkan beliau sampai jadi presiden. Apabila kritik yang diajukan ke Pak Jokowi itu lebih ke kayak upayanya politik, langkah-langkah taktikal politik, justru disitulah Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah orang yang tumbuh dalam setiap pertarungan dalam 5 kali pemilu terakhir deh sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Beliau menang terus kok. Apabila itu menjadi kritikan bagi teman-teman, mungkin Mas Toto dan kawan-kawan yang lainnya, ya monggo aja. Tapi kan Pak Jokowi suka tidak suka, kita pahami sebagai seorang yang memang tumbuh dalam ekosistem yang namanya pemilu. Nah, ketika dikaitkan dengan kehadirannya di forum Bloomberg New Economy ini, Anda melihat ya memang tugasnya sebagai mantan kepala negara atau ada kaitannya juga dengan dinamika politik domestik? Kalau saya ngelihatnya dinamika politik domestik nggak serumit itu ya. Bagi saya sih yang dikritik sama netizen pertama, nggak datang sidang ijazah, malah pidato di Singapura. Kan itu satu. Yang kedua dibilang, oh ini pencitraan, bukan memaparkan. Padahal beliau adalah bagian dari Bloomberg Board itu sendiri. Jadi memang yang sering dikritik juga belakangan nih. Nyambung nih Mbak Cindy. Soal infrastruktur WUS, apalagi bandara dan sebagainya, regulasi, hilirisasi. Justru itu adalah yang membuat Indonesia dilihat oleh dunia, dan yang itu diceritakan Pak Jokowi di Singapura ini. Pak Jokowi ini sering dikritik di dalam negeri, tapi diapresiasi di luar negeri. Infrastruktur yang dianggap mercusuar, padahal itu fondasi ekonomi, digital, itu dianggap sesuatu yang tidak berdampak, tapi itu syarat untuk ekonomi hari ini gitu. Kita menyangka, Indonesia menyangka bahwa Pak Jokowi dengan kompetensi, ya talk the talk-nya yang seringkali dikritik oleh masyarakat tertentu, ya itu ya Pak Jokowi sudah habis, Pak Jokowi sudah selesai dengan berakhirnya ya masa kepemimpinan presiden selama 10 tahun ya, satu dasawarsa. Tetapi kita dikagetkan boleh dikatakan ya tidak menyangka kemudian ketika Pak Jokowi ya, dipercaya menjadi salah seorang penasehat, ya, advisor dari platform New Economy Global ya Bloomberg. Ini sesuatu yang luar biasa ya, mengagetkan kita karena sekali lagi sikap dan cara pandang dunia terhadap Pak Jokowi itu positif, konstruktif ya, tetapi berbanding terbalik dengan sebagian orang yang kemudian ingin mengempiskan, ingin menggemboskan, ingin menyudahi, menghabisi ya Pak Jokowi dengan semua yang ada kaitannya dengan persoalan keberadaan Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi tampil dalam forum ya Bloomberg di Singapura,
dan kemudian melakukan pidato dalam bahasa Inggris, maka kita pun terperangah bahwa selama ini ketika Pak Jokowi dihina dengan talk the talk-nya, ini beliau tampil memukau ya, dan menunjukkan performa seorang yang tampil memukau dalam ya, kan? berbahasa Inggris dan paham tentang substansi yang dibahasakan, dikalimatkan di dalam bahasa Inggris itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penerawangan dari Bung Firdaus Wibowo yang katanya dia dapat bocoran dari Allah kalau nanti sebelum tahun baru Roy Suryo CS bakal dibekuk polisi, bakal ditangkap polisi nih, langsung dimasukin bui. Gimana menurut kalian teman-teman? Dan tadi Bung Firdaus mengatakan bahwa orang-orang ini sakit jiwa. Waduh. Apakah kalian senada dan percaya dengan apa yang dikatakan Bung Firdaus? Kalau mereka ini ya kayaknya sih roman-romannya ada gangguan-gangguan seperti itu teman-teman. Kalau saya sih ya agak-agak yakin gitu ya kan. Karena tidak ada yang bisa dia percaya kecuali kelompoknya sendiri. Dia tidak mau mendengar kelompok lain. Dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Pokoknya yang paling benar dia aja. Nah ini ciri-ciri orang yang mungkin isi kepalanya mulai bermasalah gitu ya kan. Dan bagaimana tadi Roy Suryo kelihatan panik, kelihatan stres ketika melihat lintasan merah cap dari ijazah Pak Jokowi. Dia bilang salah itu, bohong itu, itu. Udahlah, penelitian kalian itu abal-abal, udah sampah gitu ya kan, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Penelitian apa itu? Hah? Kalian hanya meneliti bukti sekunder dari media sosial, ya kan? Di-download kemudian dilihat, diteliti. Penelitian apa itu? Hah? Emang ada etika penelitian seperti itu? Emang ada SOP penelitian seperti itu? Udahlah, balik ke awal dulu. Koreksi bahan kalian dari mana, koreksi subjek penelitian kalian dari mana, koreksi dulu. Dan tadi Roy Suryo juga hampir pingsan ketika melihat foto Dumatno bersama dengan Andi Azwan. Dan Dumatno mengatakan bahwa itu bukan foto saya di ijazah Pak Jokowi. Bohong itu kalau dibilang itu foto saya. Waduh. Mulai terbongkar satu persatu kebohongan dari gerombolan pembenci Pak Jokowi. Yang sampai detik ini mereka tidak bisa membantah itu semua teman-teman. Roy tadi tidak bisa membantah. Dia hanya mengalihkan ijazah ditampilkan itu palsu, ijazah ditampilkan itu hasil scan dari Dian Sandi yang diperbaiki yang ini tuh. Modelnya aja beda. Scan-nya aja beda. Yang Dian Sandi itu hasil foto doang. Kalau yang Bang Andi itu hasil scan. Kelihatan kok. Orang ini pintar tapi kok kayak orang bego gitu. Saya tuh heran kok ada orang pintar tapi berusaha untuk membodoh-bodohi dirinya. Ada apa ini? Apakah memang karena pesanan seseorang jadi mereka berusaha untuk menggoreng, berusaha untuk mencari-cari kesalahan, berusaha untuk menggiring-giring biar itu semua terlihat benar, ya kan? Aneh. Dan tadi pidato Mas Wapres Gibran di konferensi tingkat tinggi G20 Afrika Selatan. Wah, luar biasa. Benar-benar mengguncang dunia Mas Wapres kita ini ya. Muda, energik, cerdas. Bahkan ada yang bilang kemarin sebelum Mas Wapres pergi ke Afrika Selatan. Ini ya, Pak Prabowo mengutus Mas Wapres Gibran ke KTT G20. Saya itu Mas Wapres yang diutus, saya yang was-was. Terus ditanya, kenapa was-was Bang? Ya takutnya Gibran ada kesalahan, nanti ngomong belebetan kayak di Indonesia. Rupanya ketakutan mereka itu tidak terjadi. Malah Mas Wapres Gibran tampil dengan sangat memukau teman-teman. Bersalaman dengan para pejabat negara yang lain, berbincang dengan pejabat negara yang lain, berdiskusi. Ya kira-kira kalau dia berdiskusi pakai bahasa apa? Bahasa Inggris? Hah? Bahasa Indonesia? Ya bahasa Inggris lah. Inilah orang-orang. Adalah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.